أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang indah dan cerah ini, insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali setelah kita tunaikan salat subuh berjamaah. Kita akan lanjutkan kembali dengan pembahasan dan pelajaran dari kitab Nahwu Akhlaqis Salaf karya Asy-Syaikh Abu Usamah Salim bin Aid Al-Hilali hafidhahullahu ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan bacakan pembahasan pada bagian bab yang ke-11, Akhlaqus Sahabati ridwanullah alaihim fil Qur'anil Karim, yaitu pembahasan tentang akhlak para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in fil Qur'anil Karim yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim, yakni pembahasan, kalau kemarin kita telah jelaskan beberapa adab-adab dan akhlak yang dicontohkan Nabi SAW sebagai akhlak yang mulia, maka pada pembahasan ini dicontohkan oleh mu'alif hafidhahullahu ta'ala tentang akhlaknya para sahabat yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, yang mudah-mudahan dengan itu insyaallah ta'ala kita bisa mengambil faedah atau pelajaran darinya, dan insyaallah kita pun berusaha untuk meneladaninya. Baik, qala mu'allif hafidhahullah ta'ala, penulis menyebutkan di awal pembahasan ini dengan mengatakan, la yashukku man lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid anna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzina tabawwa'u ad-dar wal iman wa warisu 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam makarimal akhlaq wa mu'aliha hum nujumul ihtida wa a'immatul iqtida. Kata Syekh hafizallahu taala, tidak diragukan lagi bagi orang yang memiliki hati untuk berfikir dan juga memiliki pendengaran untuk mendengar dengan sesama, wa huwa syahid, dalam keadaan dia senantiasa menyaksikan, anna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka adalah orang-orang yang telah mendahului kita dalam hal menempati negeri Madinah dan juga mendahului dalam hal keimanan. Mereka itu mewarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak-akhlak yang mulia dan ketinggian atau kemuliaannya. Dan dengan sebab itu pula mereka adalah nujumul iqtida, mereka adalah bintang-bintang atau tokoh-tokoh panutan di dalam masalah meraih petunjuk dari Allah Ta'ala,
wa a'immatul iqtida, dan mereka juga adalah para pemimpin-pemimpin dalam hal keteladanan. Iya, para sahabat Nabi yang mana mereka mewarisi dari Rasulullah SAW akhlak yang mulia, maka dengan sebab itu mereka menjadi tokoh dalam hal bagaimana Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada mereka. Demikian pula tokoh dalam hal keteladanan dalam segala hal, dalam kebaikan. Di antara akhlak mereka disebutkan di sini oleh penulis, pertama adalah ar-rahmatu wariqqah. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kasih sayang serta lemah lembut di antara kaum muslimin. Naam, sebagaimana kata beliau, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu dalam firman-Nya di surat Al-Fath pada ayat ke-29, ruhama'u bainahum. Mereka itu adalah ruhama'u bainahum, yakni saling berkasih sayang di antara mereka. Perhatikan, Allah Ta'ala mensifati para sahabat Nabi SAW sebagai ruhama'u bainahum, orang yang saling berkasih sayang, saling mencintai di antara mereka. Wa qala jalla thana'uh, demikian pula dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman di surat Al-Ma'idah pada ayat ke-54, adillatin 'alal mu'minin. Mereka itu adalah orang-orang yang yakni lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Perhatikan ma'asyiral muslimin. Kata Syekh Abdullah Ta'ala, hakadha yakunul mu'minuna al-kummal yar'afuna bil mu'minin wa yarhamunahum wa yalinuna lahum muta'atafuna mutawadduna. Demikian inilah, kata beliau, keadaan orang-orang yang beriman, yang sempurna keimanan mereka, di mana mereka adalah orang-orang yang bersikap lemah lembut, berkasih sayang terhadap orang-orang yang beriman yang lainnya. Demikian pula mereka saling mengasihi dan bersikap belas kasihan, saling bersimpati serta mencintai sesama mereka. Demikian keadaan orang-orang yang beriman ketika itu, sehingga Allah mensifati mereka dengan sifat-sifat seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi. Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Adillatin 'alal mu'minin, saling lemah lembut dan juga berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman. Yakunu ahaduhum mutawadi'an li akhihi mut'al aknaf dhahukan bisausan fi wajhihi. Dan jadilah mereka atau salah seorang dari mereka yakni bersikap tawadhu terhadap saudaranya, dan juga mereka ini adalah orang yang lembut atau bersikap lemah lembut terhadap mereka, kemudian juga mudah atau tersenyum, mudah berseri-seri wajahnya tatkala bertemu dengan saudara sama muslim. Demikian keadaan mereka. Iya, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita ma'asyiral muslimin, beliau pernah mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Iya, senyummu kepada saudaramu sesama muslim itu adalah sedekah bagimu. Berarti kan, sekedar kita bertemu muka dengan sesama muslim, kita menampakkan wajah yang berseri-seri, menunjukkan rasa senang, menunjukkan rasa simpati, dan menunjukkan ya rasa suka kepada yang lainnya, maka ini saja sudah termasuk kebaikan. Bahkan Nabi SAW memandang hal itu sebagai suatu sedekah, ibadah yang bernilai sedekah, meskipun sekedar bertemu muka dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Demikian keadaan kaum muslimin semestinya. Nah, kemudian beliau mengatakan pula, wa bihadhihi sifah al-khalqiyah al-'azimah yaktamilu bunyanu mujtama'i sahabah alladhi yashuddu ba'duhu ba'dan bil alifati warra'fati warrahmati warriqqah walainil janib wa khafdil janahi lil mu'minin. Maka kata beliau, dengan sifat-sifat yang semacam inilah, yaitu sifat-sifat akhlak yang agung seperti ini, maka menjadi sempurnalah bangunan masyarakat para sahabat ketika itu, yang mana satu dengan yang lain, sebagian dengan yang lainnya saling menguatkan bil ulfah, dengan yakni menunjukkan
keharmonisan dalam kehidupan, warafah, kemudian memiliki rasa murah hati, warahmah, kasih sayang, wariqah, ya lemah lembut, na'am, walayainil janib, dan juga bersikap lunak atau lembut kepada sama muslim, wa khafdil janahi lil mu'minin, dan bersikap rendah hati terhadap orang-orang yang beriman. Maka demikian keadaan masyarakat para sahabat ketika itu, sehingga Nabi SAW dikatakan di sini, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda tentang keadaan orang-orang yang beriman, mengatakan, mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaduhihim wa ta'atufihim kamasalil jasad idistaka adwum minhu tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal kasih sayang, serta saling mengasihi di antara mereka, saling mencintai di antara mereka, saling bersimpati di antara mereka, keadaannya, kata beliau, kama salil jasad, seperti satu tubuh. Perhatikan, beliau menggambarkan keadaan orang-orang yang beriman dalam hal saling cinta mencintai, sayang menyayangi, dalam hal saling bersimpati atau lemah lembut satu dengan yang lain, maka digambarkan seperti keadaan satu tubuh. Idastaka adun minhu, apabila salah satu anggota tubuhnya merasakan sakit, tada'a lahu sa'irul jasad, maka seluruh anggota badan yang lainnya juga turut merasakan sakitnya salah satu tubuh tersebut, bil huma was sahar, dengan merasakan panas pada badannya, demikian pula menyebabkan begadang, yakni tidak bisa tidur karena ada salah satu bagian tubuh yang sakit tersebut. Demikian gambaran masyarakat muslim yang digambarkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, sebagaimana dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka terhadap hadis yang mulia ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan, qala Al-Hafidh fi Fathil Bari wa qala Ibnu Abi Jamrah, kata Al-Hafidh bahasanya Ibnu Abi Jamrah rahimahullah pernah mengatakan, alladzi yadharu anna tarahum wa tawaddad wa ta'atuf fa in kanat mutaqarribatun fil ma'na lakin bainaha farqun latifun. Kata Ibnu Abi Jamrah, seorang ahli dalam bidang bahasa, yaitu Abdullah bin Abi Jamrah Al-Andalusi, sebagaimana disebutkan dalam kitab Bahjatun Nufus, beliau mengatakan, yang nampak bagi kami bahwa sungguhnya at-tarahum wa tawaddud wa ta'atuf, meskipun kata ini secara lafaz berbeda-beda tapi memiliki satu makna atau makna yang saling berdekatan satu dengan yang lain. Akan tetapi kalau diteliti, sesungguhnya di antara tiga kata tadi mengandung perbedaan yang sangat-sangat lembut sekali, sangat tipis sekali, kata beliau. Fa amma tarahum, adapun tarahum yang maknanya saling berkasih sayang di sini, kata beliau, fal muradu bihi, maka yang diinginkan dengannya adalah ayyarhama ba'duhum ba'da bi ukhuwatil iman la bisababi syai'in akhar. Makna at-tarahum, saling berkasih sayang, saling menyayangi di sini adalah yakni sebagian mereka menyayangi sebagian yang lainnya dengan atau di atas dasar ukhuwah imaniyah, yaitu persaudaraan iman, persaudaraan karena iman. La bisababi syai'in akhar, bukan sebab yang lainnya. Jadi yang menjadikan mereka saling berkasih sayang karena faktor persaudaraan keimanan semata, bukan sebab-sebab yang lainnya. Itulah yang dimaknai dengan tarahum, saling berkasih sayang, di mana sebagian muslimin mengasihi sebagian muslimin yang lain hanya semata-mata karena faktor persaudaraan keimanan, bukan sebab yang lainnya. Begitu kata beliau. Wa amma tawaddud, adapun tawaddud yakni saling mencintai, maknanya adalah secara asal at-tawasulu al-jalibu lil mahabbah, ya, yakni suatu sarana yang menghasilkan kecintaan di antara sesama muslim.
yakni suatu sarana-sarana, segala macam upaya yang bisa kita lakukan yang dengan sebab itu akan melahirkan kecintaan satu dengan yang lain di antara kaum muslimin. Contohnya apa sarana itu? Katawazur wat tahadi. Contohnya adalah dengan kita saling berkunjung, saling mengunjungi, saling bersilaturahim satu dengan yang lain. Wat tahadi, demikian pula saling memberikan hadiah. Maka dengan sebab hal-hal yang seperti ini maka akan lahir kecintaan terhadap sesama muslim. Taib, seperti itu. Sehingga kalau kita melakukan segala upaya dan cara yang dengan sebab itu akan melahirkan kecintaan, melahirkan saling cinta, saling sayang antara mukmin satu dengan yang lain, maka inilah yang disebut dengan istilah at-tawadud, ya, yakni sarana-sarana yang apabila kita lakukan maka hal itu akan melahirkan rasa saling cinta satu dengan yang lainnya. Seperti contohnya tadi, at-tawazur, saling mengunjungi. Iya, apalagi ketika kaum muslimin sudah tidak saling peduli satu dengan yang lain, ya, maka jika ada saudara kita yang senang mengunjungi saudara yang lain, ini adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam rangka untuk menumbuhkan rasa cinta dengan yang lainnya. Demikian pula saling beri hadiah. Kita berikan hadiah meskipun mungkin tidak harus yang mahal, tidak harus yang banyak, tapi dengan hadiah, apakah itu berupa harta atau berupa buku-buku atau apa saja yang bermanfaat atau nasihat dan sebagainya, maka semua itu adalah perkara-perkara yang membantu untuk timbulnya kasih sayang. Maka yang demikian itulah yang disebut dengan istilah at-tawadud, yakni saling mencintai dalam arti perkara-perkara yang kita lakukan yang dengannya akan bisa melahirkan sikap saling cinta satu dengan yang lainnya. Nah, demikian. Adapun berikutnya kata beliau, wa amma ta'atuf, adapun ta'atuf ini fal muradu bihi, yang dimaksudkan atau yang diinginkan dengannya adalah i'anatu ba'dihim ba'da kama ya'tifu sawb alaihi liyuqawwihi. Artinya apa? At-ta'atuf, yakni yang dimaksud dengan adalah pertolongan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, atau saling membantu satu dengan yang lain, seperti kain yang dilenturkan dalam rangka untuk saling menguatkan. Maksudnya apa? At-ta'atuf adalah suatu perkara yang dilakukan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendukung, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lainnya. Maka inilah yang disebut dengan at-ta'atuf. Maka dari pengertian seperti ini, kata Syekh Habibullah Ta'ala, kultu, kata Syekh, yaitu Syekh Salim Al-Hilali mengatakan setelah menukil perkataan Al-Hafidh dari Ibnu Abi Jamrah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kultu, saya katakan, at-tawadud sababut tarahum wa ta'atuf mudhirut tarahum. Adapun dari pengertian ini, kata beliau, maka bisa disimpulkan bahwa sikap tawadud adalah sebab untuk lahirnya sikap tarahum. Artinya apa? Upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka untuk menimbulkan kasih sayang dengan yang lain, yaitu at-tawadud ini tadi, dia merupakan sebab lahirnya tarahum, saling sayang, saling mencintai. Wa ta'atuf, adapun ta'atuf mudhirut tarahum, artinya beliau katakan, yakni at-ta'atuf ini atau saling tolong menolong, saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lain, kata beliau, ini merupakan mudhir tarahum, suatu ekspresi dari tarahum, rasa kasih sayang, yakni sesuatu yang lahir yang merupakan ekspresi daripada tarahum atau saling sayang dengan yang lain, sehingga menimbulkan sikap saling menguatkan, saling mendukung, saling membantu, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian kata beliau. Maka dari sinilah kata beliau rahimahullah hafizallahu taala, wa fi hadza dalilun ala ma utiya li Muhammadin haitsu sabbar Rasul alaihi salatu wassalam. Kata beliau, wa fi hadza dalilun ala ma utiya li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal fasahati wal balaghati wa jawami'il kalim. Maka dari sinilah kita tahu sebagai satu dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala
telah memberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa fasahah, kefasihan dalam berbahasa, wal balaghah, demikian pula ketinggian bahasa, wa jawami'il kalim, dan diberikan kepada beliau jawami'il kalim, yaitu kata-kata yang ringkas, yang singkat dan padat, tetapi memiliki kandungan makna yang sangat luas. Itu jawami'il kalim. Sering kita dapati bahwa sabda-sabda beliau sangat-sangat pendek, ya, sangat-sangat ringkas, tapi memiliki kandungan makna yang sangat luas dan dalam. Maka kata beliau, hasbuka dalilun hada tasbih al-fasih haitsu sabbaha Rasul SAW al-mustama' al-imaniyah ar-rabbaniyah bil jasadil wahid. Maka cukuplah bagimu sebagai satu dalil yang menunjukkan hal ini, yaitu berupa bagaimana Rasulullah SAW menyerupakan masyarakat Islam di masa sahabat ketika itu sebagai satu jasad, satu tubuh, ya, di mana ketika kaum muslimin mereka saling kasih sayang, saling menguatkan, saling tolong menolong dan membantu di antara mereka, maka digambarkan Nabi keadaannya seperti satu jasad, satu tubuh, di mana apabila dari satu tubuh tersebut ada satu bagian yang merasakan sakit, ya, mungkin karena akibat, ya, luka atau karena sebab apa saja, maka bagian tubuh yang lain juga ikut merasakan akibat salah satu tubuh yang sakit tersebut. Apakah mungkin dengan demam, munculnya rasa demam di seluruh tubuh, badannya terasa panas atau demam, atau mungkin tidak bisa tidur, semua tubuh nggak bisa tidur, merasakan sakitnya salah satu anggota tubuh tersebut. Masya Allah, demikian gambarannya masyarakat muslim tersebut. Nah, maka demikian, ini menunjukkan apa? Begitu bagusnya, begitu fasihnya, begitu ya, bagusnya bahasa Rasulullah SAW di dalam mengungkapkan sesuatu tersebut. Nah, kata beliau, liyudallila ala quwwatin wa masahid tawasul bainal muslimin. Maka hal ini menunjukkan atas kekuatan dan, ya, kekuatan dan bagusnya hubungan antara kaum muslimin, wa mutanah awasiru al-ukhwatil mu'minin, dan juga ini merupakan menunjukkan atas apa? Ketahanan dan juga kekuatan ikatan persaudaraan antara orang-orang yang beriman tersebut. Na'am, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Na'am, inilah gambaran bagaimana akhlak para sahabat. Yang pertama adalah ar-rahmah war-riqah, yakni kasih sayang dan saling bersikap lembut antara satu dengan yang lain, yang disinilah terjadi bangunan masyarakat Islam yang bagus, yang sangat baik, sebagaimana kita ketahui keutamaan-keutamaannya, yang mana dengan sebab keutamaan itu Rasulullah SAW mengabarkan pada kita, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, itu para sahabat tadi, kemudian setelah mereka, dan juga kemudian setelah mereka lagi. Artinya Rasulullah SAW memuji tentang para sahabatnya, di mana mereka adalah dikatakan sebagai sebaik-baik kelompok, sebaik-baik umat manusia, sebaik-baik generasi yang lahir di muka bumi ini adalah generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan digambarkan tentang keutamaan mereka oleh sahabat Nabi yang mulia, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dalam satu ungkapan yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini, ma'asyiral muslimin. Beliau katakan tentang para sahabat, lihat ini, kata beliau, innallaha nadara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kepada hati-hati hambanya semuanya, lalu Allah Ta'ala mendapati ternyata hati Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati di antara hamba-hamba tersebut. Fastafahu li nafsih fabta'asahu birisalatih. Lalu kemudian Allah memilih Nabi Muhammad tersebut untuk menjadi Rasul utusannya, dan Allah mengutus beliau dengan membawa risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini menunjukkan bahwa yang namanya Nabi dan Rasul itu orang pilihan, bukan sembarangan. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW adalah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena termasuk kata Ibnu Mas'ud, memiliki hati yang terbaik di antara hati umat manusia ini. Kemudian kata beliau, summa nadara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Allah melihat kepada hati-hati hamba-hambanya yang lain setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabi khaira qulubil ibad. Kemudian ternyata Allah Ta'ala mendapati bahwa hati-hati para sahabat Nabi Muhammad inilah adalah sebaik-baik hati di antara hamba-hambanya. Faja'alahum wuzara'a nabihi. Lalu Allah Ta'ala menjadikan mereka, para sahabat itu, sebagai yaitu wuzara, yakni para pendamping, para penolong, para pembela nabinya. Yuqatiluna ala dinih, yang mana mereka berperang di atas agamanya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini menunjukkan pada kita ma'asyiral muslimin betapa Nabi Muhammad, demikian pula para sahabat beliau, adalah memang orang-orang dipilih Allah Ta'ala karena memiliki banyaknya keutamaan dan kelebihan dibanding umat manusia yang lainnya. Karena itulah di antara akhlak mereka yang disebutkan tadi adalah ar-rahmah wa riqqah, penuh kasih sayang dan lemah lembut dengan yang lainnya. Kemudian selain itu, selain memiliki sifat-sifat yang disebutkan tadi, beliau menyebutkan sifat yang kedua sebagai disebutkan dalam Quran. Apa itu? Al-ghildah 'alal kuffar. Mereka adalah orang-orang yang sangat keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Terhadap kaum mukminin mereka bersikap lemah lembut, tetapi terhadap orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang dikenal akan kekerasannya, ketegasannya terhadap mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala menggambarkan hal itu juga masih dalam surat Al-Fath ayat 29 tadi, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka itu adalah bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Disebutkan di surat Al-Maidah pada ayat 54, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka adalah orang-orang yang keras, tegas terhadap orang-orang yang kafir. Nah, demikian keadaan mereka. Terhadap orang-orang mukmin mereka berkasih sayang. Terhadap orang-orang kafir mereka tegas, mereka bersikap keras. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan tentang sifat mereka tersebut dalam surat At-Taubah pada ayat ke-123. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wa la yajidu fikum ghildah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar, maka perangilah orang-orang kafir yang ada di dekat kalian. Wal yajidu fikum ghildah, dan hendaknya orang-orang kafir itu merasakan kekerasan ya dari diri kalian. Ya, nah, artinya apa? Hendaknya orang-orang kafir merasakan betul adanya sikap keras ya dari diri kalian, dari kaum muslimin. Ya, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang bertakwa, dalam arti Allah Ta'ala akan senantiasa menolong, membela, melindungi terhadap orang-orang yang bertakwa atas musuh-musuh mereka. Nah, maka di sini ma'asyiral muslimin, kata Syekh hafizallahu ta'ala, al-muslim syadidun anifun 'alal kuffar yudhirul izzah min nafsihi lahum wa yabdil ghildah 'ala khasmihi wa aduwihi fid din. Seorang muslim itu, kata beliau, adalah orang yang syadid, orang yang keras, anif, tegas, 'alal kuffar, terhadap orang-orang kafir. Yudhiru izzah min nafsihi lahum, hendaknya kita tampakkan dari diri kita yaitu izzah, kemuliaan terhadap mereka. Artinya apa? Seorang muslim ketika menghadapi orang-orang kafir jangan merasa lemah, tapi tampakkan kemuliaan, tampakkan izzah ya terhadap mereka, jangan merendah,
jangan menghinakan diri, bahkan jangan seperti orang-orang yang sangat butuh terhadap mereka lah. Tapi orang-orang muslim, orang-orang yang mulia, dia keras tegas terhadap orang-orang kafir dan hendaknya senantiasa menampakkan kemuliaan di hadapan mereka. Wa yabdil ghildah ala khasmihi, bahkan hendaknya dia menampakkan ghildah, yakni kekerasan dan ketegasan terhadap musuh-musuh mereka, lawan-lawan mereka dalam perkara agama ini. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Perhatikan, jadi orang muslim itu dia ada kapan saatnya harus berlemah lembut, kepada siapa harus berlemah lembut. Demikian pula kapan harus tegas, harus keras. Ini semua ada tempatnya masing-masing. Ya, enggak kemudian terlalu lembek terus dan tidak juga terlalu kasar dan keras terus, tidak. Tetapi semua itu masing-masing ada tempatnya. Kapan harus bersikap yang demikian dan demikian. Nah, dan kata beliau, hafizallahu taala, wa'lam akhal iman anna syiddata la tasduru illa 'anil ghadab. Ketahuilah wahai saudaraku, wahai saudara seiman, bahwa sungguhnya sikap keras yang seperti ini tadi tidaklah muncul kecuali dengan sebab karena kita marah. Walau batal ghadab la muntani'un jihadal kufar. Meskipun misalnya tidak punya rasa marah pun, maka yang demikian tidak menghalangi dari disyariatkannya perintah jihad melawan orang-orang kafir. Artinya apa? Iya, kita bersikap keras, bersikap tegas itu adalah muncul dengan sebab kita memiliki rasa marah. Marah dalam arti yakni marah karena agama, marah karena ingin membela diri, membela agama kita. Nah, maka muncullah sikap tegas tersebut. Seandainya yang demikian tidak ada, kemarahan itu enggak ada, tetap saja Islam memberikan syariat kepada kita yang namanya jihad, memerangi orang-orang kafir. Wa fi hada dalilun akhar yusbitu annahu laisal maqsud fid din kam'u hadhihi sifatil bil kulliyah wa innamal i'tidal. Kata beliau, maka dari sinilah ada dalil yang lain yang menunjukkan tetapnya perkara bahwasanya yang dimasukkan dalam agama ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan, tidak mengekang ya sifat-sifat tegas dan keras tersebut secara keseluruhan, tetapi hendaknya terlalu bersikap dengan tengah-tengah, ya, tidak terlalu berlebihan juga tidak terlalu meremehkan, tapi sikap tengah-tengah. Ingat, syariat agama, ya, meskipun kita memberikan harus tegas, keras kepada orang kafir, namun di sana ada beberapa hal rambu-rambu yang harus diperhatikan, ya, supaya kita jangan terlalu berlebihan juga tidak terlalu meremehkan, tapi sikapnya adalah wa innamal i'tidal, hendaknya harus bersikap pertengahan. Alam taro anna Allah wasafal mu'minin faqala, bukankah kalian telah melihat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga mensifati orang-orang yang beriman sebagaimana dalam firman-Nya wal kadiminal ghaid. Sifat orang-orang yang bertakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 134 adalah wal kadiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang menahan dirinya dari rasa marah. Walam yakul al-faqidin al-ghaid. Tidak Allah Ta'ala tidak berfirman yaitu orang yang menghilangkan marahnya sama sekali, tidak, tapi menahan marah. Artinya apa? Sifat marah itu tetap ada namun ditahan, ya, sebab kalau marah itu hilang dari diri kita sama sekali, maka tidak ada rasa pembelaan terhadap agama, tidak ada rasa kecemburuan terhadap agama. Tetapi di sini Allah mensifati wal kadimil ghaid, orang yang menahan diri dari marahnya, ya, karena memang marah itu akan ada pada diri setiap muslim, namun pada tempatnya kapan harus ditahan, kapan harus dilepas, kapan harus dicurahkan dan sebagainya. Walam yakul al-faqidin al-ghaid. Allah tidak berfirman dalam ayat ini yaitu orang-orang yang menghilangkan sama sekali rasa marah dari dirinya, tidak, tetapi dikatakan orang mukmin itu atau orang yang bertakwa itu sifatnya senantiasa menahan diri dari marah-marah. Nah, ya, menahan diri, mengendalikan diri, bukan menghilangkan sama sekali. Sebab kalau kita tidak punya rasa marah,
tidak ada pembelaan kepada Islam, tidak ada yang namanya jihad, tidak ada yang namanya kecemburuan terhadap Islam. Nah, ini bahaya. Tapi semuanya itu hendaknya diletakkan pada tempatnya. Wa fi hadza bayanun annal muslima ya yaqdabu idza asabahul baqiyah wa intahaka hurumatillah wa la yaghdab li nafsihi bal ya'fu wa yasfah wa yaghfir. Artinya apa? Maka dari sinilah ada penjelasan bahwasannya seorang muslim dia itu marah apabila mungkin ya ada perbuatan zalim yang dilakukan terhadap agama, ataupun mereka marah disebabkan karena terlanggarnya kehormatan Allah, agama Allah dilanggar, maka muncul rasa marah dalam arti marah karena agama, marah dalam rangka membela agama yang mulia ini. Wala yaghdabu li nafsih, dia tidak marah hanya karena permasalahan pribadinya, ya, bal ya'fu wa yasfahu wa yaghfir. Bahkan dalam urusan pribadi, urusan dirinya sendiri, maka seorang muslim mungkin mudah saling memaafkan, memberikan kelapangan dada, serta memberikan ampunan kepada orang yang berbuat jelek kepadanya. Tapi kalau dalam urusan din, urusan agama, maka kaum muslimin harus punya rasa marah, al-ghildah alal kuffar, tegas dan keras terhadap orang-orang kafir. Dan inilah yang Allah Ta'ala sifatkan tentang para sahabatnya, yaitu para sahabat nabinya Muhammad SAW atau para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini sifat yang kedua. Kemudian yang terakhir kata beliau disebutkan adalah ar-rujulah, ya. Ar-rujulah artinya apa? Kejantanan, ya. Seorang atau para sahabat Nabi disifati oleh Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang jantan, laki-laki tulen, seorang laki-laki yang jantan. Yang namanya jantan berarti adalah yang memiliki kemuliaan, keutamaan karena kepemimpinan yang ada padanya. Itu ar-rujulah, yakni kejantanan, kelaki-lakian. Betul-betul mereka adalah orang-orang laki yang sebenarnya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan sifat mereka. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman tentang mereka itu ma'asyiral muslimin. Dalam surat At-Taubah di ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah mensifati orang yang beriman, di dalamnya terdapat sekelompok orang laki-laki yang mereka itu cinta atau senang terhadap kesucian atau kebersihan diri, dan Allah pun mencintai orang-orang yang mensucikan diri-diri mereka. Saja di sini adalah pada lafaz fihi rijalun. Allah sebutkan mereka adalah di dalam masjid tersebut terdapat rijal, yaitu sekelompok orang laki-laki. Lihat ini. Maka istilah rijal, ya, ini menunjukkan apa? Bahwa Allah Ta'ala mensifati mereka sebagai benar-benar seorang laki-laki yang tulen, laki-laki yang jantan, yang mana para sahabat disifati itu karena keberanian, ya, karena keteguhan, karena kesabaran mereka di dalam membela agama ini. Mereka jantan betulan. Nah, wa qala jalla jalal, dan Allah Ta'ala yang berfirman dalam ayat yang lain di surat An-Nur pada ayat ke-37, Allah mensifati mereka juga rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Allah sifati mereka orang-orang mukmin, rijalun adalah sekelompok orang laki-laki, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yang tidak dilalaikan, ya, tidak dilalaikan dari perdagangan, dari jual beli, yakni dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari menegakkan shalah dan dari menunaikan zakat. Mereka adalah sekelompok orang laki-laki, rijalun. Laki-laki disifati dengan rijalun, laki-laki, ya. Ini bukan main-main kalau seorang disifati sebagai laki-laki tulen atau pejantan tulen, maka ini adalah suatu kemuliaan. Yang mana mereka adalah sekelompok orang laki-laki yang tidak dilalaikan, ya, dari mengingat Allah, dari salat dan dari zakat. Apa itu? Baik itu berupa perdagangan ataupun jual beli. Mereka tidak dilalaikan dengan hal tersebut.
Bahkan mereka adalah orang-orang yang takut kepada suatu hari di mana pada hari itu segala macam hati dan penglihatan menjadi goncang karena itu hari kiamat. Nah, maka sekali lagi dalam ayat ini Allah mensifati para sahabat sebagai rijal, ya, orang-orang yang jantan. Wa qala azza sana'uh, Allah Ta'ala juga berfirman di ayat yang lain di surat Al-Ahzab pada ayat 23, Allah Ta'ala juga menegaskan, minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada, ya, man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Allah mengatakan di antara orang yang beriman itu ada sekelompok orang laki-laki yang mereka menepati janjinya kepada Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang telah menetapi janjinya, yaitu gugur di jalan Allah. Dan di antara mereka ada orang-orang yang masih menunggu-nunggu waktunya, yaitu mereka tetap berjihad untuk menanti kematian mereka. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak mengubahnya, ya, janji tersebut dengan sebenar-benarnya. Lihat ini, Allah sifati para sahabat Nabi yang mereka itu adalah berjihad, berperang bersama Nabi SAW. Di antara mereka adalah sekelompok laki-laki jantan yang mereka itu menepati janjinya terhadap Allah Ta'ala untuk senantiasa berjihad, berperang di jalan Allah. Maka di antara mereka ada yang sudah meninggal, gugur di jalan Allah karena mereka mencita-citakan hal tersebut. Dan di antara mereka ada yang masih menanti-nanti kematiannya dalam jihad, Masya Allah, ya. Dan mereka tidak mengubah janjinya dengan sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi dalam ayat yang mulia itu pula Allah mensifati para sahabat sebagai orang-orang yang jantan, laki-laki yang jantan. Nah, kata Syekh Habibullah, ar-rujulah sifatun kamal tarqa bil mustama'il muslim ila darajatil istiqamah wal istiqrar. Kata beliau rahimahullah ta'ala, bahwa sungguhnya, ya, ar-rujulah, kejantanan itu, kata beliau, adalah sifat yang sempurna, yang menyebabkan sifat yang sempurna, di mana barakallahu fikum mereka ini adalah, ya, dengan sebab itu Allah Ta'ala meninggikan masyarakat kaum muslimin sampai pada derajat istiqamah dan juga stabil, ya. Artinya apa? Masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang tetap tegak lurus dan stabil, ya. Na'am, li'annal alaqah baina dzakar wal unsa takunu mundamatun murtabatun, ya. Karena apa? Di dalam masyarakat tersebut hubungan antara kaum laki-laki maupun wanita mereka adalah tersusun dan tertata dengan baik, ya, sehingga Allah Ta'ala pun memuji mereka dengan mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah para pemimpin bagi para wanita. Iya, maka dikatakan tadi ar-rijal adalah sifat yang sempurna yang dengannya masyarakat muslim menjadi tinggi hingga mencapai derajat istiqamah wal istiqrar, yakni tegak lurus dan stabil keadaannya, karena hubungan antara kaum laki-laki dari masyarakat tersebut dengan wanita betul-betul tersusun dan tertata dengan rapi dan bagusnya, sampai-sampai Allah mensifati, ya, bahwasannya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu betul-betul menjadi pemimpin bagi para wanita. Nah, kita lihat bagaimana para laki-laki memberikan didikan, pimpinan kepada para wanita, dan para wanitanya pun menurut. Ya, mereka ada di rumah, mereka menetap tinggal di rumah-rumah mereka, dan kalaupun mereka keluar, mereka tetap menutup aurat-aurat mereka, ya, dengan baiknya, dan tunduk kepada aturan kaum muslimin, termasuk dalam hal ini adalah di bawah kepemimpinan kaum laki-laki yang benar-benar bertanggung jawab kepada mereka. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wal yandur syaka fi hadhil haqiqati ila waqi'il muslimin al mu'asiri, ya, fa indama istanauqal rijal taghatin nisa wa kasrul khabas, ya. Maka kata beliau, perhatikanlah wahai orang-orang yang ragu-ragu terhadap hakikat, ya, kenyataan yang sebenarnya apa yang terjadi terhadap kaum muslimin di masa-masa sekarang ini. Maka ketika atau selama kaum laki-laki itu tunduk lemah di hadapan para wanita, sedangkan para wanitanya yang kuat, para wanita yang memimpin mereka, apa jadinya?
kasurul khabas, maka akan banyaklah kekejelekan, banyaklah kekejian di tengah masyarakat. Artinya apa? Sepantasnya yang namanya laki-laki itu pemimpin, bukan wanita. Tapi sebaliknya ketika kaum laki-lakinya lemah dan wanitanya yang kuat-kuat, wanitanya yang kemudian mengatur urusan masyarakat mereka, laki-lakinya di bawah kendali para wanitanya, apa yang terjadi? Maka akan muncul yang namanya kejelekan yang banyak di masyarakat. Ini yang kenyataannya. Jadi ketika kaum laki-laki yang betul-betul memimpin, mereka mengendalikan para wanita, mengatur urusan-urusan mereka dengan penuh tanggung jawab, nah maka yang terjadi adalah kebaikan. Sebaliknya ketika wanita sudah banyak keluar rumah, apalagi tidak mau memakai aurat, menutup auratnya dan seterusnya, maka yang terjadi adalah banyaknya kerusakan. Nah, walillahi darul qail. Kemudian beliau menyebutkan ungkapan seorang penyair yang mengatakan, makanatil adra'u tabdi sitruha law kana fi hadhil jumu'i rijal. Kata beliau, seandainya atau selama para perawan atau para wanita mereka menampakkan tabirnya, yakni mereka enggan menutup auratnya, bahkan keluar rumah sengaja menampakkan auratnya, maka apa yang terjadi? Ya, kata beliau, selama para perawan atau para wanita mereka menampakkan tabirnya, yakni tidak mau menutup auratnya, ya, maka yang terjadi adalah yakni maka akan muncul yakni di masyarakat ini apa? Laki-laki yang menjadi apa? Nah, itu sebabnya apa? Beliau mengatakan seandainya saja ya laki-lakilah yang menjadi pemimpin mereka, maka tidak akan terjadi yang seperti itu. Maksudnya seperti itu, ya. Artinya apa? Nah, kalau seandainya wanita itu yang keluar, wanita itu yang menjadi pemimpin, wanita itu mereka menampakkan auratnya di luar rumah, ya, maka terjadilah kerusakan. Tapi seandainya laki-lakilah yang menjadi pemimpin di masyarakat, ya, benar-benar memimpin para wanita dan sebagainya, maka tidak akan terjadi banyak kejelekan. Wallahu a'lam. Maka terakhir beliau katakan, na'am, laqad kana ashabu Muhammadin SAW rijalan yuriduna ayyatatahharu min adranil jahiliyah. Iya, kata beliau, sungguh dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW mereka adalah rijal, para pemimpin, para pejantan, tokoh-tokoh di masyarakat, pemimpin bagi umat yang menginginkan kebersihan atau membersihkan diri-diri mereka dari kotoran-kotoran jahiliyah. Ya, na'am, walam tulhihim amwalahum wala auladuhum wala nisa'uhum an dzikrillah. Yang mana ketika mereka jadi pemimpin, maka harta-harta mereka, anak-anak mereka dan istri-istri mereka tidak sampai membinasakan mereka dari mengingat Allah Ta'ala. Walakinnahum lam yakunu fajatan ghaladan fima bainahum bal kanu ruhama'u bainahum. Ya, tetapi meskipun demikian mereka tidaklah bersikap kasar atau keras, ya, di antara mereka, bahkan terhadap sesama muslim mereka tetap saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, jadi artinya apa? Meskipun para laki-laki adalah pemimpin, mereka adalah orang-orang yang memimpin masyarakat, para wanita, para istri-istri mereka, namun keberadaan mereka tersebut, yakni adanya istri, anak, keluarga, harta dan sebagainya, itu tidaklah sampai menjadikan para laki-laki atau menjadi pemimpin tadi adalah binasa karenanya. Bahkan tidak pula mereka bersikap keras, kasar terhadap orang-orang di bawah pimpinannya, tapi sebaliknya mereka tetap ruhama'u bainahum, saling mencintai di antara mereka. Walaqad kanu yatabadahuna bil batih fa idza kanatil haqa'iq kanuhum ar-rijal. Maka sungguh keberadaan mereka ini adalah dikatakan mereka menjadi orang-orang yang saling tolong-menolong di dalam masyarakat tersebut, ya, sehingga apabila keberadaan masyarakat itu hakikatnya seperti itu, maka telah menjadilah seorang laki-laki sebagai pemimpinnya, dan dialah yang dikatakan sebagai pejantan ataupun laki-laki yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Kurang lebih demikian secara makna yang disebutkan pada penjelasan Syekh Habibullah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, itulah tiga sifat yang ada pada para sahabat
yang Allah Ta'ala menyebutkan secara jelas dan tegas dalam Quran, yaitu pertama, para sahabat disifati sebagai orang-orang yang memiliki sifat rahmah, kasih sayang di antara mereka. Yang kedua, ghildah 'alal kuffar, para sahabat disifati sebagai orang-orang yang keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, para sahabat disifati sebagai ar-rujulah, yakni orang-orang laki-laki yang jantan, yang mereka adalah benar-benar pemimpin di masyarakat, yang dengan kepemimpinan mereka maka menjadi baiklah masyarakat tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian ma'asyiral muslimin pembahasan dari kitab ini. Mudah-mudahan dari sini bisa kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala juga memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa memiliki sifat-sifat yang mulia seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini, ya, dan diberikan kemudahan kita untuk melakukannya sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau tanyakan, fadhal, silakan. Nggih. Orang-orang muslim itu kalau tertawa itu tertawa. Pertanyaan saya gini. Tertawa kenapa tadi, Pak? Orang muslim Nggih. itu kalau tertawa itu termasuk sedekah. Sedekah, nggih. Pertanyaan saya gini. Contohnya gini. Orang ditangkap KPK. Ya. Itu tertawa, dada-dada. Apa termasuk sedekah? Bukan tertawa, Pak, tersenyum. Maksudnya bukan tertawa, senyum. Jadi masih gini, hadisnya tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu sesama muslim itu adalah sedekah bagimu. Artinya, jika kita ketemu saudara kita sama muslim, maka hendaknya kita menampakkan rasa gembira, rasa senang dengan kita senyum tatkala bertemu dengannya. Bukan tertawa-tertawa. Senyum di sini adalah senyum untuk menampakkan kesenangan, kegembiraan ketika berjumpa dengan sesama muslim. Artinya apa? Jangan ketika kita bertemu kok wajahnya betutut terus saya. Apalagi sampai menampakkan kemarahan, kebencian. Ya orang nggak akan suka. Apa gitu ya? Kalau jenengan ketemu sama muslim, biarpun kita mungkin sedih, biarpun kita mungkin banyak masalah, tapi ketika ketemu dengan sama muslim, kita berusaha sebagus mungkin, ya, dengan ucapkan salam, dengan wajah tersenyum berseri-seri. Maka kalau kita melakukan hal yang seperti ini, Allah Ta'ala menjadikan atau menilai amalan tersebut sebagai sedekah, berarti diberi pahala karenanya. Karena apa? Kalau kita bertemu dengan sama muslim dengan sikap berseri-seri seperti itu, maka akan menimbulkan kesenangan di hati-hati kaum muslimin, menimbulkan rasa senang, rasa cinta, dan rasa simpati di hati-hati mereka. Begitu. Tapi kalau kita ketemu sama muslim, wajah kita tekuk-tekuk terus, yo, menunjukkan kemarahan, kebencian, sangar istilahnya orang Surabaya, ya. Ngertos Pak nggih sangar nggih. Wajahnya sangar, menakutkan, ya. Apalagi jenengan jadi dai, yo melayu kabeh. Ya. Ah, seperti itu maksudnya. Bukan menampakkan kegembiraan dalam arti kayak jenengan contohkan tadi, orang melakukan kejahatan, ditangkap KPK atau tangkap polisi, kok sik guyang-guyu. Nah, ini berarti kan ada masalah orang ini, berbuat dosa, berbuat pelanggaran, tapi bangga. Naudzubillah, ya. Enggak boleh seperti itu. Harusnya dia malu. Malu berbuat jelek, ketangkep atau ketangkap basah. Harusnya kan malu, gitu, Pak. Orang sekarang enggak punya rasa malu, Pak. Orang sekarang tidak punya rasa malu, berbuat dosa masih menampakkan kegembiraan, kebanggaan. Padahal Nabi SAW menyatakan, ya, nah, kalau kamu tidak punya rasa malu, silahkan kau berbuat sekehendak hatimu. Ya, nah, artinya apa? Nek kon gak duwe rasa malu belas, wis karepmu wis. Kon mau nglakoni opo, berbuat apa terserah. Itu bukan berarti apa? Dibolehkan, tapi untuk menunjukkan apa? Kejelekannya hal tersebut. Maka orang yang tidak punya rasa malu, naudzubillah, dia akan banyak melakukan kemaksiatan. Wanita yang tidak punya rasa malu, maka mereka akan mengumbar auratnya. Orang yang tidak punya rasa malu, maka dia akan mudah berbuat maksiat dan dosa, bahkan mereka pun akan terang-terangan dalam melakukannya, bangga diketahui banyak orang, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa malu juga kepada manusia, dan seterusnya. Akibatnya apa? Jelek. Ada bukan orang yang malu, maka kata Rasulullah, al-haya, ya, kulluhu iman.
bahwasanya rasa malu itu semuanya adalah keimanan. Atau kullu khair, semua rasa malu itu baik, gak ada jeleknya, terutama malu yang dengan sebab rasa malu itu menghalangi seseorang dari melakukan maksiat dan dosa. Begitu. Tapi kalau ditangkap, guyang guyu, senyum-senyum, nah ini berarti ada masalah dalam diri orang tersebut, yakni hilang rasa malunya, hilang rasa keimanan. Naudzubillah. Padahal kata Rasulullah, al-haya minal iman, rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Ya, orang dan enggak punya rasa malu, maka imannya lemah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ngerti nggih, Pak? Artinya ini tabassum, bukan tertawa terbahak-bahak, tapi tabassum dalam arti senyum yang kita berikan kepada saudara kita, wajah yang berseri-seri yang kita berikan pada saudara kita ketika saling berjumpa, dan itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ngeten, Pak? Jelas nggih? Nah, barakallahu fiik. Nggih. Nggih. Nuzul ayat. Baik. Yang jelas ayat-ayat itu adalah ayat-ayat surat Al-Madaniyah. Ya, ayat-ayat Al-Madaniyah turun setelah sampainya kaum muslimin hijrah ke Madinah. Nah, dan itu adalah syarat perintah ketika di Madinah, itulah baru yang namanya disyariatkan yang namanya jihad, perang terhadap kaum muslim, kaum orang-orang kufar, dan seterusnya adalah setelah hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Adapun secara pasti mengenai nuzulnya ayat tersebut, wallahu a'lam, saya tidak tahu pasti karena belum melihat pada asbab nuzulnya. Tapi yang jelas kalau ditanya turunnya di mana, ya di Madinah, ya. Dan disitulah juga mengandung sikap, yaitu bersikap bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan keadaan orang-orang mukmin, ya, bahwasanya mereka disifati dengan sifat-sifat tersebut tadi, ya, adillatin alal mukminin, terhadap orang mukmin mereka itu lemah lembut, kasih sayang. Tapi terhadap orang-orang kafir mereka aizzatin alal kafirin, tegas keras pada orang kafir. Ini dalam hal yaitu tatkala kita berjihad, berperang dan berhadapan dengan mereka, ya, maka kita harus menampakkan izzah, menampakkan kemuliaan, ketinggian, tidak boleh merasa rendah di hadapannya mereka, ya, terutama ketika mereka memerangi kita, melawan kita. Nah, maka seorang muslim harus menampakkan ketegasan, keberanian, ya, pertentangan, permusuhan terhadap mereka dengan penuh keberanian, begitu, ya. Wallahu a'lam. Jadi intinya seorang mukmin jangan lemah, apalagi di hadapan orang kafir yang suka mengolok-ngolok dan merendahkan Islam. Kita jangan lemah, kita jangan merasa rendah di hadapan mereka, ya. Nah, kita harus selalu merasa tinggi, bahkan, ya, nah, Allah katakan antumul a'laun in kuntum ta'lamun, kamu itu adalah kaum yang tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala jika kalian itu orang yang paham, yang mengerti, ya. Kita ini orang yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala, maka jangan merasa rendah dan lemah di hadapan orang-orang yang kafir tersebut, begitu, ya. Jadi apalagi kalau sampai mereka suka mengolok-ngolok, kita tampakkan keberanian, kita tampakkan kemuliaan, keizzah dan sebagainya, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Demikian, Pak, ya. Nah, wa iyyakum. Sudah, ya? Cukup? Baik. Ma'asyiral muslimin, ada lagi? Cukup, ya? Tambah lagi, nggih. Bagaimana misalnya gini, kita itu sholat di depan imam itu ada makam, jadi di makamnya itu kelihatan, jadi imamnya itu ditutup kaca ini, jadi kalau yang lalu sholat itu di depan itu ada makam. Oh gitu, J. Nah, saya sholatnya saya itu. Gitu, Pak, ya? Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ini pertanyaan, ya, seorang yang sholat di suatu masjid dan ternyata di masjid itu ada kuburannya. Baik, ma'asyiral muslimin, masjid dan kuburan itu sebenarnya adalah dua perkara yang tidak boleh dijadikan satu tempat, dalam satu tempat. Maka keduanya harus dipisah, tidak boleh dijadikan satu tempat, ya. Artinya apa? Antara masjid dan kuburan tidak boleh bersatu, harus kedua-duanya dipisah, harus dijauhkan, ya. Kalaupun kata ulama masjidnya lebih dahulu,
kemudian kuburannya dibangun belakangan, maka harus dibongkar kuburannya dan dipindah yang lain. Tapi kalau kuburannya datang lebih dahulu baru kemudian ada masjidnya dan kuburannya nggak bisa dirubah, nggak bisa dibongkar, ya bangunan masjid yang dibongkar dan pindah ke tempat lain. Kenapa demikian? Iya, karena apabila seseorang sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan-kuburan semacam itu, maka dikhawatirkan ya bahwasanya perbuatan atau ibadah yang dilakukan oleh seseorang untuk sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan tersebut, maka dikhawatirkan tidak sah. Kenapa? Rasulullah SAW banyak menyebutkan dalam hadis-hadisnya yang lain ya, yang menyebutkan al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarah wal hammam. Bumi ini semuanya adalah bisa dipakai untuk masjid atau tempat sholat, kecuali kuburan dan juga kamar mandi. Artinya apa? Bumi yang luas ini semuanya boleh kita jadikan sebagai tempat untuk sholat ya, apakah sholat di lapangan, di jalan, di lorong-lorong kampung, di tengah jalan raya, atau di mana saja yang mungkin untuk sholat, maka sah sholat di tempat tersebut, kecuali dua tempat, kuburan dan juga kamar mandi. Hal itu menunjukkan kepada kita, maka tidak boleh seseorang kalau mungkin sholat di kuburan atau dijadikan kuburan sebagai tempat untuk sholat. Karena itu pula ya Rasulullah SAW juga menyatakan la tusallu ilal kubur wala tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap ke arah kuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya. Janganlah kalian sholat menghadap ke arah kuburan ya, dan jangan pula duduk di atasnya. Maka sholat dengan menghadap ke arah kubur secara khusus, apalagi kubur yang diagungkan, kubur yang dimuliakan, ini adalah kesyirikan. Karena nanti dikhawatirkan dia sholat dengan menghadap ke arah kuburan tersebut, sholat karenanya. Ini tidak boleh. Rasulullah melarang, dan hadisnya ini sahih riwayat Imam Muslim, dan itu termasuk menunjukkan haramnya sholat menghadap ke arah kubur. Bahkan ma'asyiral muslimin, Nabi SAW melarang untuk menjadikan kuburan dan masjid dalam satu tempat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah juga pernah mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidul qubura masajid inni anhaakum an dzalik. Kata Rasulullah SAW, dahulu ketahuilah bahwa sungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, dan sungguh aku melarang kalian dari melakukan perbuatan yang seperti itu ya. Artinya apa? Rasulullah SAW betul-betul melarang keras menjadikan masjid dan kuburan dalam satu tempat, apalagi menjadikan ya masjid di atas kuburan. Ada kuburan dahulu, kuburan dikeramatkan, kuburannya seorang tokoh, apakah dia ulama, kiai, habib, syekh dan sebagainya, lantas kita bangun di atasnya kuburan sebagai apa? Tempat masjid, tempat ibadah. Maka ini juga tidak boleh. Sebagaimana Allah Ta'ala melaknat perbuatan yang demikian itu, sebagai dalam hadis-hadis yang sahih yang lainnya. Maka dari penjelasan ini atau hadis-hadis yang seperti ini, para ulama mengatakan ya, na'am, bahwasanya perbuatan membangun masjid di atas kuburan atau melaksanakan sholat di atas kuburan atau sholat di dalam masjid yang di dalamnya ada kuburan, maka dikatakan para ulama itu adalah perkara yang dikhawatirkan tidak diterima sholatnya. Wallahu a'lam. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh jumhur ulama. Jumhur ulama berpendapat makruh sholat di masjid yang ada kuburan. Demikian pula para ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan yang lain. Tetapi para ulama Malikiyah mereka berpendapat boleh katanya. Adapun para ulama Hanabilah ya, sholat di masjid yang ada kuburan dihukumi haram dan sholatnya tidak sah ya, tidak sah sholatnya. Karena apa? Ya tadi dikatakan banyak sekali hadis-hadis yang melarang kita untuk menyatukan masjid dengan kuburan. Larangan sholat di masjid, larangan sholat di kuburan, dan larangan menjadikan ya kuburan sebagai tempat untuk ibadah dan seterusnya. Apalagi sholat menghadap kubur juga dilarang. Karena itulah pendapat-pendapat yang sahih dalam masalah ini wallahu alam, sebagaimana pendapatnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal bahwasanya sholat di dalam masjid
yang di dalamnya ada kuburan, maka itu termasuk salatnya tidak sah. Ya, nah, begitu barakallahu fikum. Ya, jadi misalnya maksudnya di sini adalah kuburan itu ada dalam area masjid. Jadi apakah di depannya atau di sampingnya atau di belakangnya masjid, maka semua itu menjadikan satu tempat kuburan dengan masjid. Artinya masjid kuburan itu ada di area masjid, maka harus segera dipindah. Ya. Tapi kalau antara masjid dan kuburan itu ada pembatas, Pak. Ada tembok pembatas, dinding pembatas yang membatasi antara area masjid dengan kuburan, maka enggak masalah. Meskipun mungkin kuburannya ada di belakang ini atau ada di belakang imaman sini misalnya, tapi antara masjid dengan kuburan dileti dengan gang misalnya, atau ada tembok yang tinggi yang menghalangi antara masjid dengan kuburan, atau membedakan tempat antara area masjid dengan area kuburan, maka yang demikian tidak mengapa, sah insyaallah begitu. Tapi kalau masjid itu ada di komplek kuburan, apakah di dalamnya atau di luarnya atau di samping kanannya, di samping kirinya, yang jelas-jelas itu adalah menyatu antara kuburan dengan bangunan masjid atau dengan area masjid, dan inilah yang tidak boleh, wallahu a'lam. Seperti itu. Ya. Sehingga disinilah para ulama mengatakan kalau sholatnya dilakukan seperti itu, pendapat yang sahih, maka yang demikian adalah dilarang dan tidak sah sholat di masjid tersebut. Dan ini seperti yang dikuatkan juga oleh Al-Imam Ahmad dan juga Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahkan Syalbani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tahdhirus Sajid Man Ittakhadal Qubura Al-Masajid. Ya, Syalbani punya kitab pembahasan khusus masalah ini, yaitu Tahdhirus Sajid, peringatan bagi orang-orang yang sujud, Man ittakhadal qubura al-masajid, yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Disebutkan dalil-dalil yang banyak sekali tentang masalah ini, dan kesimpulannya tadi yaitu dilarang sholat di dalam masjid yang di dalamnya ada kuburan. Dan kalaupun sholat di situ dan dia tahu ada kuburan, sholatnya enggak sah. Adapun kalau tidak tahu bagaimana? Para ulama mengatakan kalau tidak tahu, ya insya Allah sholatnya sah. Ya. Tapi kalau tidak tahu, maka yang demikian, na'am barakallahu fikum, ini adalah insya Allah masih dianggap sah dalam masalah itu. Kalau sudah betul-betul tahu di situ ada kuburan, sengaja kita sholat di situ, ya, entah dengan mengagungkannya atau tidak, maka yang demikian dikhawatirkan sholat dia tidak sah, wallahu a'lam bishawab. Demikian. Itu saya sholat zuhur. Iya, dalam? Sholat zuhur. Iya. Ya, makanya sebutkan tadi, kalau Ibnu Qayyim mengatakan seandainya seorang itu sholat di masjid kuburan dalam keadaan tidak tahu bagaimana hukumnya, kan begitu, ya. Maka kalau dalam kondisi yang tidak tahu, maka ini orang yang lepas dari apa ini? Tentunya larangan, ya. Nah, terus apakah sholatnya harus diulang? Ya, maka di situ ada beberapa hal yang dijelaskan para ulama. Ada satu kaidah yang sering disebutkan para ulama, fakullu nahyin, ya, ada lil apa ini sebutkan, yang maknanya kurang lebih setiap larangan yang kembali pada zat atau syarat suatu ibadah, maka hal itu akan mencacati atau merusak dan nanti akan datang penjelasannya. Sedangkan larangan yang kembali pada luar ibadah seperti menggunakan imam dan yang lain-lain, maka tidak mencatati, oleh karenanya maka tidak ada masalah. Di sini artinya apa? Yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Syekh Shalih Utsaimin dalam Mandhumah Ushul Fiqh dikatakan bahwa larangan-larangan itu ada yang kembali kepada zat atau syarat ibadah, dan ada larangan yang tidak ada kaitannya dengan syarat ibadah. Nah, sekarang terkait dengan masalah orang yang sholat di masjid yang ada kuburannya, terus bagaimana yang seperti itu? Maka di situ ada pembahasan panjang lebar yang wallahu alam, ya, sholat di masjid yang ada kuburan apakah kembali pada zat larangan tersebut, zat ibadah sendiri atau di luar ibadah? Maka di sini khilaf para ulama. Namun kalau kita perhatikan hadis-hadis yang ada, ya kami sendiri lebih cenderung lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa larangan sholat di masjid yang ada kuburan ini kembali pada zat ibadah itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap ke arah kuburan. Maka ini dalil yang menunjukkan apa?
bahwa memang sholat di masjid yang ada kuburannya itu adalah perkara yang terlarang, sehingga konsekuensi dari larangan itu ibadahnya tidak sah kalau tetap dilakukan. Ya, adapun sholat di masjid yang ada kubur tadi, kalau tidak tahu, Ibnu Qayyim mengatakan bahwasannya siapa yang melakukan hal-hal yang haram dalam keadaan lupa, maka keadaannya seperti dia tidak melakukan hal yang haram tadi. Sedangkan siapa yang meninggalkan perintah karena lupa, itu bukan alasan gugurnya perintah. Tapi siapa yang mengerjakan larangan dalam keadaan lupa atau tidak tahu, maka itu uzur baginya sehingga tidak terkena dosa. Dan orang yang dengan kaidah seperti ini, wallahu alam, bagi orang yang mengerjakan sholat di masjid yang ada kuburan dalam keadaan tidak tahu padahal itu dilarang, maka berarti ia seperti tidak melakukannya. Dengan kata lain, ibadahnya tetap dianggap sah dan tidak perlu diulang kalau memang betul-betul tidak tahu. Dan baru tahu setelah jenengan keluar masjid atau setelah selesai sholat, kemudian mau pulang diberitahu, Pak, tadi jenengan sholat di masjid yang ada kuburannya. Maka orang seperti ini, ya karena tidak tahu, sama saja seperti orang yang tidak melakukan hal yang seperti itu, sehingga dihukumi sholatnya tetap sah dan tidak wajib diulang. Yang dilarang adalah kalau kita sudah tahu tapi tetap sholat di situ, maka inilah yang dikatakan sholatnya tidak sah karenanya dan perlu untuk diulang, tidak harus di situ. Wallahu a'lam. Begitu. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagaimana dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in pada juz yang kedua kalau enggak salah masalah ini. Begitu. Wallahu a'lam. Enggak, Pak? Di Madinah, ya. Rasulullah di dalam masjid. Baik, barakallahu fikum. Ini sering yang dijadikan sebagai alasan, ya. Di mana ketika kita melarang kaum muslimin agar jangan sholat di masjid yang ada kuburan-kuburannya karena banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan larangan tersebut, maka mereka berhujah atau beralasan, kamu kok melarang, lawang kuburannya kuburannya Nabi aja ada di Masjid Nabawi, kan begitu ya. Sehingga orang-orang ini sering mengatakan berarti menunjukkan apa? Bolehnya ya sholat di masjid yang ada kuburannya atau memasukkan masjid dalam kubur dengan dalih bahwasannya kuburannya Nabi itu ada dalam Masjid Nabawi. Maka dalam masalah ini sudah dibantah oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam banyak fatwa-fatwa beliau, demikian pula Syekh bin Baz dan seterusnya, sebagian besar ulama-ulama Saudi yang menjelaskan hal tersebut. Begitu. Apa penjelasannya ma'asyiral muslimin? Kurang lebih perlu diketahui, ya. Secara asal perhatikan, Rasulullah SAW tidak dikubur dalam masjid, tapi Rasulullah SAW dikubur di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang ketika itu adalah gandeng dengan masjid. Ya, Masjid Nabawi secara asal itu kecil. Ya, dan kemudian Rasulullah tinggal di samping masjid yang bukan bagian dari masjid. Tapi itu adalah rumahnya Rasulullah bersama istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah ketika sebelum wafat pada saat sakit keras, beliau minta uzur pada istri-istri yang lain agar dirawat di rumah Aisyah dan meninggal di situ. Dan Rasulullah katakan, seandainya aku meninggal, kuburkan di mana aku meninggal. Kurang lebih demikian maknanya. Maka betul, tatkala Rasulullah SAW wafat, maka kemudian kamar Aisyah dijadikan sebagai kuburan beliau dan Aisyah pindah ke tempat keluarganya yang lain. Seperti itu. Dan rumah Aisyah bukan masjid. Paham ya, Pak? Masjid juga bukan rumahnya Aisyah, rumahnya Rasulullah. Tanah masjid dengan tanahnya rumah Rasulullah itu beda. Begitu ya. Nah, kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, dikuburkanlah di tempat tersebut. Demikian pula sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar, tatkala sebelum wafat beliau juga wasiat untuk dikuburkan di sisi kuburannya Rasulullah, juga masih di rumahnya Aisyah, di mana kita tahu Aisyah adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Maka para sahabat pun dengan kesepakatan menguburkan siapa? Abu Bakar di sisi makamnya Rasulullah SAW. Kemudian demikian pula Khalifah Umar tatkala meninggal, sebelum meninggal beliau juga wasiat untuk diminta dikuburkan di situ. Dan tempat itu memang cukup hanya untuk 3 orang itu saja, dan itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak ada kelebihan bagi tempat yang lainnya. Cukup 3 karena kamarnya sempit, kecil begitu, ya. Nah, kemudian seiring dengan perjalanan waktu, masjid itu
terasa tidak cukup lagi untuk dipakai jamaah kaum muslimin, semakin berkembang dan jumlah kaum muslimin semakin banyak. Maka di masa Khalifah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu diadakan pemugaran, dan sebelum itu sudah pernah dilakukan berkali-kali, tapi tetap seperti semula. Kalau misalnya ini masjid, rumah Rasulullah di sini, maka yang dibangun adalah bagian sebelah kanan dan kiri masjid, tidak di depannya masjid ini. Apa begitu? Maka yang kiri diluas, yang kanan diperluas, tetap rumahnya Aisyah di situ. Namun kemudian seiring waktu ya berganti demikian, maka semulai pada masa-masa kekhalifahan ya, ataupun raja-raja setelah masa sahabat, maka mulai dipugar lagi untuk diperluas lagi, sehingga sampai pada akhirnya masuklah ya rumah Aisyah yang di situ ada makam beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi masuk dalam ruangan satu masjid. Tapi apa itu? Asalnya adalah bukan tanahnya masjid. Kenapa demikian? Karena menurut penguasa yang berkuasa di saat itu diluaskan demikian untuk satu kebutuhan ya, dan tidak mungkin tidak, akhirnya masuklah ya rumah Aisyah dalam komplek masjid. Ya, nah seperti itu. Dan ini awalnya juga banyak diingkari oleh para sahabat yang masih hidup ketika itu. Dikhawatirkan terjadi satu tempat antara kuburan dengan masjid. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut, maka harus dipisah antara kuburan dengan masjid, yaitu dengan dibikinkan tembok keliling yang menutupi 3 bangunan kuburan tadi yang merupakan rumahnya Aisyah. Nah, seperti itu. Ya, dan ini tidak bisa dibongkar karena ini adalah makamnya Rasulullah SAW, tidak mungkin dibongkar. Beda dengan makam-makam selain beliau, kan begitu. Kalau makam orang lain silakan dibongkar, tapi untuk makamnya Nabi jelas tidak mungkin dibongkar. Makanya itu ditutuplah rapat dengan tembok ya sedemikian rupa agar apa? Makam beliau tidak dijadikan tempat untuk ibadah. Ya, sehingga arah kiblat pun juga tidak searah dengan arah kuburan tersebut. Maka demikianlah akhirnya mau tidak mau sesuai dengan kehendak Allah, maka masuklah bangunan apa itu rumah Aisyah yang di dalamnya ada 3 kuburannya, yaitu Rasulullah dan 2 orang sahabatnya itu masuk dalam komplek masjid, dan ini nggak bisa dihindari ya. Nah, sehingga oleh karena itulah dalam rangka menjaga agar orang-orang tidak menjadikan kuburan Rasulullah sebagai tempat ibadah, maka dijaga ketatlah di situ oleh para polisi atau tentara yang menjaga agar orang-orang tidak bersikap hulu kepada kuburan Rasulullah ya. Nah, itu awal sejarahnya yang kita ketahui ya, sehingga tidak ada kesengajaan untuk menjadikan kuburan Rasulullah dalam masjid ya. Nah, dan ini adalah sudah diupayakan bahkan sebagian sahabat yang masih hidup mengingkarinya, tapi karena penguasa yang berkehendak untuk membangunnya, maka tidak bisa dihindari hal tersebut, begitu ya. Nah, sehingga jauh sekali dan beda sekali antara kuburan Rasulullah SAW yang ada di Masjid Nabawi, yang itu semua dibangun dan memasukkannya ke dalam masjid, ini bukan karena kesengajaan, tapi karena memang kebutuhan yang perluasan masjid yang dibutuhkan, sehingga mau tidak mau terpaksa dimasukkan di situ, namun dengan tetap menjaganya agar tidak menyatu antara kuburan dengan masjid, yaitu dibikin tembok ketat ya, tembok yang betul-betul dijaga ya. Nah, sehingga seseorang tidak berusaha untuk melakukan kesyirikan dengan mengagungkan kuburan Rasulullah di situ. Nah, ini beda dengan keadaan orang-orang yang keliru dalam memahami, sehingga menjadikan kuburan kiai, kuburan habaib, kuburan ulama dimasukkan dalam masjid dengan dalih kuburan Rasulullah aja di dalam masjid. Nggak bisa ya. Asalnya adalah masjid berdiri sendiri, rumah Rasulullah dan Aisyah juga berdiri sendiri. Nah, begitu ya, dan bukan untuk sesuatu yang dikeramatkan. Tapi kalau kuburan-kuburan wali, kuburan-kuburan kiai, kuburan habib, itu adalah masjid dan sengaja dibangun di situ dalam rangka untuk apa? Orang datang minta keberkahan, orang datang minta-minta di kuburan tersebut, merasa lebih khusyuk kalau sholat di dekat kuburan tersebut. Ini kesyirikan atau wasilah menuju syirik, seperti itu. Dan oleh karena itulah di sini dijelaskan perlunya supaya apa? Orang tidak salah paham, sehingga seolah-olah menjadikan kesengajaan kuburan Nabi dibangun atau ditanam dalam masjid. Tidak ya, bukan demikian. Tapi secara asalnya adalah bangunan masjid terpisah dengan rumah Rasulullah SAW. Hanya saja karena jejer, karena berdekatan,
maka ya seolah-olah seperti itu, sehingga karena perluasan itu mau tidak mau akhirnya masuklah rumah Rasulullah, rumah Aisyah di dalam masjid, dan itu nggak bisa dibongkar. Kenapa? Karena ini kuburannya Rasulullah ada di situ. Nah, ya, dan ini pun juga hikmah dari Allah Ta'ala, bahwa seandainya kuburannya Nabi itu dikuburkan di pemakaman umum lainnya seperti kayak di kuburan Baqi misalnya, nah ini akan lebih berbahaya lagi. Orang-orang akan berbondong-bondong ke kuburan tersebut dan dijadikan sebagai tempat-tempat ibadah nanti. Tapi alhamdulillah dengan hikmah dari Allah Ta'ala pula, maka tertutuplah kuburannya Nabi, ya cukup dengan 2 orang sahabatnya tadi, dan itu dijaga ketat oleh para polisi. Maka antum lihat di sana, kalau orang yang berhaji atau berumrah di sana dekat-dekat kuburan Rasulullah, mengusap-usap dinding kuburan Rasulullah dengan menangis-nangis, ya meratap-ratap di situ, langsung diseblek sama polisi-polisi, kan begitu Pak ya? Diketat, dijaga ketat itu karena apa? Ini dijaga dari kesyirikan, dari segala hal yang mengarah kepada kesyirikan. Khawatirnya begitu, orang yang gulu kepada kuburannya Nabi maka diusir dari tempat itu. Nah, sekali lagi yang perlu dipahami adalah tidaknya dulunya awalnya tidak bersatu antara masjid dengan kuburan. Hanya saja karena sebab perluasan tadi itulah akhirnya mau tidak mau masukkan kuburan Rasul di situ, ya, dan karena tidak bisa dibongkar atau dipindah ke tempat lain, maka tetaplah, ya, ini pun juga persetujuan para ulama yang ada meskipun ada khilaf ketika itu, ya, mau tidak mau akhirnya terjadilah apa yang terjadi seperti yang sekarang kita lihat, masuknya kuburan Nabi ke dalam komplek Masjid Nabawi, meskipun itu bukan karena adanya kesengajaan dan yaitu memang sengaja untuk itu, wallahu alam. Seperti itu Pak. Nggih. Nah, jadi hal itu gak bisa dijadikan alasan untuk kemudian menjadikan alasan untuk bolehnya memasukkan kuburan ke dalam masjid, karena banyak larangan-larangan hadis yang lain begitu. J. Kuburan, ya, masjid yang punya masjid minta dikubur di muka masjid, tapi tembok ketat, tapi tanahnya masih tanah masjid enggak Pak? Nah ini enggak boleh, ya. Misalnya kalau ada pewakaf tanah atau yang punya masjid atau kiainya atau ulamanya misalnya, itu ada masjid, kompleknya ada tanahnya luas seperti itu, ya. Terus kemudian ketika mati dia berwasiat, misalnya kuburkan saya di depan masjid situ. Nah begitu, ini wasiat yang haram, tidak boleh, bertentangan dengan syariat, nggak boleh dilaksanakan. Karena apa? Meletakkan kuburan dalam komplek masjid, di tanah area masjid, itu nggak boleh, meskipun di tembok dan sebagainya, karena ini tanahnya area masjid. Beda yang saya katakan tadi, kalau seandainya ini masjid, di depannya ada ada tanah kuburan yang dibatasi dengan pagar atau tembok, atau di tengahnya ada jalan raya atau jalan kecil kampung misalnya. Nah, itu tidak masalah karena itu bukan tanah masjid, itu sudah di luar masjid. Nah, yang demikian tidak masalah meskipun di seberangnya masjid, ya, searah dengan kiblatnya masjid tapi di seberang masjid, maka yang demikian tidak mengapa. Karena ada perbedaan dan dibatasi antara masjid dengan area yang di luar masjid. Tapi kalau dikubur masih di area masjid, nah ini yang dilarang, tidak boleh. Meskipun itu tembok kayak apa, tapi kalau masih di komplek masjid itu tidak boleh, harus ada di luar masjid. Entah itu dikubur di depan masjid, di tengah masjid, di samping kanan kiri masjid, di belakang masjid, tetap tidak boleh selama masih wilayahnya masjid. Di halamannya lah ya, di halamannya masjid, komplek masjid itu tetap tidak boleh Pak. Iya, ya, yang seperti itu tetap tidak boleh Pak. Karena apa? Dikhawatirkan nanti ada sikap ta'zim, pengagungan kepada kuburan tersebut. Itu loh kuburannya siapa? Si pendiri masjid atau yang punya masjid. Dikhawatirkan apa Pak? Awalnya memang nggak disembah, awalnya nggak seperti itu. Tapi karena anak cucu kita nanti di belakang atau anak cucu mereka dan seterusnya, lama-lama dikhawatirkan akan menjadikan tempat itu sebagai tempat keramat. Ya, seolah-olah di kuburan ini lebih khusyuk, lebih enak ibadah karena ada kuburannya Pak Fulan atau Kiai Fulan atau Habib Fulan dan seterusnya. Ini yang dikhawatirkan. Makanya dilarang Rasulullah
menyatukan antara kuburan dengan masjid. La tattakhidu qubur anbiya'ihim ya wa masalih wasalihihim, janganlah kamu jadikan sungguh Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat masjid. Awalnya enggak dijadikan tempat ibadah, lama-lama jadi tempat ibadah seperti itu. Banyak sekali kuburan-kuburan. Ya itulah Pak. Mereka wallah alam ya, mereka memahami hal yang salah dalam pengertian tadi, tidak melihat kepada dalil-dalil larangan, bermudah-mudah dalam urusan seperti itu, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka kalau saya sendiri nggak mau sholat di situ Pak, khawatir Pak. Iya, karena apa? Biarpun itu kiai yang mengizinkan atau banyak ulama yang membolehkan, tapi di sana banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang melarang kita dari menyatukan kuburan dengan masjid. Karena itu akan menjadi tempat-tempat yang mengarah kepada kesyirikan dan pengagungan kepada penghuni kubur tersebut. Kan kita saksikan sendiri pada saat malam hari, malam Jumat atau apa ya, saya sering datang jalan-jalan ke situ Pak, masuk ke situ, subhanallah ya kan, ada orang yang khusyuk baca Quran di kuburan tertentu, baca Quran dan sebagainya, berdoa di situ lebih khusyuk dan sebagainya di kuburan-kuburan tersebut, akhirnya minta-minta kepada si penghuni kubur dengan dalih tawasul dan sebagainya. Nah ini makanya ini semua adalah sarana-sarana yang akan mengarah kepada kesyirikan ya, bahkan ya seperti itu harusnya dilarang. Tapi orang menganggap itu sebagai wisata religi ya Pak ya. Gitu Pak ya, padahal dilarang, tidak boleh. Ya kalau saya sendiri terus aja suruh sholat ke situ saya tidak mau. Karena itu ada kuburan-kuburan yang banyak sekali. Nah, gitu Pak ya. Barakallahu fikum. Baik, ma'asyiral muslimin, sudah jam 6 kurang. Mohon maaf kalau kepanjangan, itulah yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.